Indonesia Corruption Watch belum lama ini mengeluarkan data yang menyebut jika total potensi keuntungan yang didapat dari bisnis tes PCR bisa mencapai angka 10 triliun rupiah. Angka fantastis itu pun kemudian menyulut kecurigaan hadirnya mafia bisnis PCR yang ikut mengaitkan nama dua Menteri Kabinet Indonesia Maju, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Meskipun sudah ada bantahan dari kedua menteri, namun polemik ini tidak berhenti bergulir. Lantas seperti apa temuan ICW? Untuk membahasnya sudah hadir peneliti ICW Wana Alamsyah dan nanti akan bergabung bersama kita staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam, Mas Wana. Selamat malam Mbak Eva. Oke, Mas Wana, yang terbaru adalah akhirnya KPK menindaklanjuti laporan soal dugaan keterlibatan sejumlah pihak atas bisnis tes PCR. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau dilihat sebenarnya penting untuk ditindaklanjuti begitu. Apabila ada potensi dugaan tindak pidana di dalam proses atau kaitannya dengan PCR ini. Tapi yang ingin dipotret adalah jumlah atau total potensi perputaran uang yang ada di salah satu lab yang mengaitkan ke dua orang pejabat publik begitu, Luhut dan juga Pak Thohir, yakni PGSI Lab. Kami menghitung dari pemberitaan yang kami temukan tanggal 12 Agustus PGSI Lab ini namanya berdiri begitu, tanggal 13 hingga saat ini kan pemeriksaan PCR. Kami mencatat setidaknya ada sekitar 400 harian begitu ya yang sudah dilakukan tes pemeriksaannya, dan per harinya yang dilakukan oleh PT GSI tersebut adalah sekitar 5.000 tes. Sehingga ketika kita total jumlah perputaran uang ya hanya adalah sekitar 1,9 triliun sejak Agustus 2020 hingga saat ini dengan berbagai aturan kebijakan yang berubah-ubah. Oke, artinya itu sudah kompilasi dengan kebijakan pemerintah soal harga tes PCR yang kemudian sempat naik, lalu sempat turun, lalu ada penyesuaian juga. Data itu adalah kompilasi data tersebut ya, Mas Wana? Benar Mbak Eva, sehingga di beberapa pernyataan dan BUMN bilang bahwa kecil. Jika kami hitung jumlahnya tidak kecil begitu. Dan ini bukan hanya tentang kuantitasnya saja, tapi bagaimana kemudian pejabat publik menempatkan dirinya agar tidak terjadinya konflik kepentingan. Itu sebenarnya yang menjadi poin penting. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam, Bang Arya. Selamat malam, Mbak. Oke, Bang Arya, Anda sudah mendengar tadi penjabaran dari Mas Wana, yang terakhir juga sudah ada pihak yang melaporkan, salah satunya Erick Thohir juga dilaporkan soal dugaan keterlibatan bisnis tes PCR. Kalau tadi Mas Wana mengatakan ada conflict of interest. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, pertama, jelaskan ya, bahwa Pak Erick Thohir itu tidak ada dalam Yayasan Adaro. Yang pertama. Jadi beliau tidak ada kaitannya dengan Yayasan Adaro yang dikatakan bahwa punya saham di GSI. Ya, satu. Yang kedua, ada kaitannya dengan bahwa itu punya saudara, ya. Dan itu yayasan. Yayasan itu kan mencari untung. Ya, yayasan kan mencari untung. Kemudian yang ketiga, Erick Thohir bukan menteri pengambil kebijakan dan pengambil keputusan untuk memutuskan bahwa tes PCR harganya berapa dan dipakai berapa lama dan sebagainya. Tidak ada kewenangan Pak Erick Thohir di sana. Ya, tadi bahwa beliau tidak terlibat di yayasan. Kemudian yang kedua, beliau tidak punya kewenangan terhadap yang namanya keputusan-keputusan harga PCR dan tes PCR. Jadi kalau dikaitkan nanti bisa kemana-mana, jauh nanti bla 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 bisa. Yang ketiga, ya. Nah dari sini kita lihat nih ke detailnya, ya ke detailnya.
kasusnya yang dirame-ramekan orang mengenai PT GSI. PT GSI itu menurut informasi yang kami dapat, karena kami kan pas minta keterangan dong, ini dari mana ini dan sebagainya, kami dapat juga dari Tempo. Kami pun baca dari Tempo, ya dari Tempo juga kita baca bahwa GSI itu sudah tes PCR 700.000 orang. Oke, 700.000 orang. Sementara tes PCR sudah mencapai 28,4 juta atau sekarang ini sudah mencapai 29 juta. Artinya itu hanya 2,5% dari total yang 97,5%. Oke. Hanya 2,5%, ya. Nah, dari situ kelihatan bahwa kalau memang ada unsur-unsur dikatakan ada, oh ini mungkin dia membantu bisnis saudaranya gitu, hanya 2,5% misalnya, berarti jauh dong, jauh ya. Apalagi dia nggak punya kewenangan. Dari mana kewenangannya? Dia nggak punya kewenangan sama sekali di bisnis itu, Pak Erick Thohir. Dia di Menteri BUMN nggak punya kaitan. Nah, jadi dari situ, dari sana hanya 2,5%. Nah, yayasan yang Adaro itu hanya 6% dari total yang 2,5%. Itu pun sahamnya, dan sampai sekarang katanya belum ada pembagian dividen apapun, nggak ada keuntungan apapun di sana. Jadi, dan yayasannya adalah namanya yayasan, bukan PT yang mencari keuntungan, tapi yayasan yang memang dia tidak boleh mencari keuntungan. Yayasan bukan untuk mencari keuntungan, ya. Tapi dia dipakai. Nah, menurut keterangan yang kami dapat, itu dipakai lagi untuk membantu masyarakat dapat tes PCR secara gratis. Oke. Nah, udah. Jadi ini udah makin jauh nih. Oke, baik. Makin jauh keterkaitannya. Tapi faktanya kemudian ada yang melaporkan nama Erick Thohir ke KPK. Nah, Anda melihatnya bagaimana kalau begitu, Bang Arya? Namanya orang melaporkan boleh-boleh aja. Apalagi kalau dia nggak paham. Justru yang saya tanyakan itu, ini ada satu kelompok yang sudah membuka sebelumnya, ya, mengenai ini, tapi dia nggak pernah membuka yang 97,5%. Oke. Kenapa dia nggak dapat data yang 97,5%? Kenapa dia dapat cuma yang 2,5%? Berarti dia di feeding orang. Makanya saya katakan bahwa ini udah politik. Jauh kali kaitannya dengan Pak Erick. Pak Erick itu nggak ada di Adaro. Oke. Ya, Pak Erick itu nggak ada di Adaro. Gitu loh. Di Yayasan Adaro nggak ada Pak Erick lagi. Jauh banget gitu. Jadi itu yang makanya kita, ini absurd dan mengada-ngada. Oke. Fakta-faktanya jelas, nggak ada arah ke sana gitu loh. Oke, saya minta Mas Wana untuk menanggapi apa yang kemudian disampaikan, penjabaran yang disampaikan oleh Bang Arya tadi. Ini mengada-ngada begitu, apa yang kemudian disampaikan. Salah satunya mungkin data yang kemudian diteliti oleh ICW. Anda menanggapinya bagaimana? Ya, terkait dengan hal tersebut sebenarnya poin kami jelas. Karena kemudian publik yang masih memiliki relasi atau masih memiliki kepentingan di dalam suatu perusahaan, tentunya harus melepaskan diri. Sehingga jika ada satu kebijakan atau satu ketentuan yang diambil konteks penanganan COVID, tidak terjadi benturan kepentingan. Karena yang kami lihat sejak awal pandemi ini, potensi konflik kepentingan ini menyelimuti penanganan COVID. Sama kita bisa lihat, cek konflik kepentingan yang ada di milenial, di presiden begitu. Kemudian penanganan atau pengadaan barang ada di BNPB. Lalu kemudian sekarang terkait PCR. Sehingga sebenarnya ini bukan tentang siapa sosoknya, tapi ini kami cermati bahwa pola normalisasi terkait dengan konflik kepentingan ini. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait data. Sebenarnya ini kan kritikan juga terhadap pemerintah. Pemerintah tidak pernah membuka data tersebut. Bagaimana kemudian masyarakat menilai? Pertanyaannya kemudian, tadi Pak Arya bilang bahwa ada 2. Apakah data tersebut dibuka kepada publik? Data kami, misalkan kami melakukan kompilasi terhadap apa yang dilakukan oleh PT GSI sejak tanggal 13 Agustus hingga tanggal 5 November. Gitu. Totalnya misalkan kami sudah menyampaikan ada 9 triliun yang sudah berputar uangnya di lingkaran PT GSI begitu. Dan data ini kami olah dan kami dapatkan dari media begitu. Pertanyaannya kemudian, pemerintah pernah tidak membuka data tersebut secara gamblang, secara transparan? Yang menjadi hal kesalahan fundamental. Bagaimana kemudian pemerintah sangat sulit
Bahkan jika pun membuka data tersebut, itu parsial. Oke, Bang Arya mau tidak mau begitu ya, karena memang meskipun tadi Anda katakan bahwa Erick Thohir sama sekali tidak ada kaitannya begitu dengan PCR ini, tapi tetap saja akan ada konflik kepentingan meskipun statusnya adalah lewat keluarganya begitu. Dan soal transparansi data, bagaimana tanggapan Anda? Gampang. Berarti ya Pak Mas Wana tadi tidak lihat data. Itu terbuka kok, terpapar. Setiap hari berapa orang yang di PCR? Ada kok. Kalau mau ICW menghitung, ada datanya. Setiap hari pemerintah mengeluarkan data berapa orang di PCR. Ada. Datanya ada. Jadi kalau dibilang nggak ada data, Mas Wana kalau gitu perlu belajar lagi, cari data lagi yang baru. Itu satu. Setiap hari keluar data. Berapa tes data? Dikeluarkan semua oleh pemerintah. Yang kedua, tadi bahwa nggak ada kewenangannya Pak Erick terhadap, kan tahu, coba tanya, siapa yang berwenang memutuskan harga tes PCR? Dan siapa yang memutuskan apakah dipakai atau nggak dipakai atau berapa harga sebagainya? Siapa? Apakah Menteri BUMN? Nggak ada Menteri BUMN di sana. Kemudian, tadi kami bilang bahwa harus melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Udah lepas diri. Nggak ada. Pak Erick Thohir itu nggak ada kaitannya sama Yayasan Adaro. Sama sekali nggak ada kaitannya sama Yayasan Adaro. Dan Yayasan Adaro itu kan yayasan kan nggak boleh cari untung. Jadi gitu loh. Makanya saya udah jelas itu. Coba tanya sama Mas Wana. Apakah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bisa memutuskan harga PCR? Nggak ada. Yang saya mau komentari itu kewenangan di Kemenkes. Makanya harusnya teman-teman wartawan, saya minta hadirkan Kemenkes juga supaya clear. Gitu loh. Supaya clear. Gitu loh. Gitu Mbak. Terima kasih. Iya, Mas Wana ingin menanggapi, silakan. Ya, ketika kita bicara tentang data, misalkan tadi Bang Arya bahwa ada data parsial. Ketika kita bicara tentang berapa banyak sebenarnya yang dilakukan oleh setiap laboratorium, pemerintah tidak buka. Dulu sempat buka ke awal tahun 2021. Saya masih ingat bagaimana kemudian BNPB menyediakan satu kanal khusus folder untuk data-data terkait dengan COVID. Tapi sekarang tidak, segelondongan. Lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana masyarakat bisa untuk mengawasi, hanya sifat umum. Dan beberapa kali saya lihat di pemberitaan misalkan Bang Arya menyampaikan bahwa 700.000 PT GSI hanya melakukan 700.000 PCR begitu. Nah kalau seandainya saya coba cek, PT GSI perharinya dapat melakukan 5.000 pengetesan satu hari. Gitu. Jika kita total misalkan dari Agustus sejak berdirinya PT GSI hingga saat ini sekitar 450 hari, itu ada sekitar berapa banyak? Gitu. Jadi lebih dari 700 tes yang dilakukan oleh PT GSI. Oke, sejauh mana kemudian transparansi data yang sebetulnya diharapkan publik bisa akses? Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Kami lanjutkan dialog, saya kembali ke Mas Wana. Mas Wana, sebetulnya sejauh mana sebetulnya harapan transparansi data soal PCR ini diketahui publik? Dan Anda sempat mengatakan soal kebijakan yang kemudian menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Apa ini maksudnya? Ya, pertama data yang kami dan masyarakat sipil desak adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan satu kanal mengenai banyak sama jumlah labnya. Itu sudah ada di Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian yang kedua, dari jumlah lab tersebut, berapa banyak mereka melakukan tes PCR. Itu yang tidak ada. Jadi kita hanya bisa melihat berapa banyak satu wilayah itu melakukan PCR. Tapi tidak secara detail. Misalkan laboratorium A, B, C, D, kita tidak pernah tahu. Itu yang sebenarnya didesak sehingga kemudian masyarakat itu dapat mengetahui dan mengawasi
sampai sejauh mana sebenarnya, misalkan tadi klaimnya Bang Arya. mengenai 700 per hari begitu, ya Bang Arya, apakah benar atau juga perlu dibuktikan dari data-data yang harusnya itu memang disediakan oleh Kementerian Kesehatan begitu sebagai stakeholder terkait. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan potensi keuntungan, ya memang mencermati bahwa sejak awal hingga saat ini rasanya pemeriksaan atau layanan pemeriksaan PCR ini dijadikan sebagai satu ladang bisnis tertentu begitu oleh kelompok tertentu. Oke. Kenapa tadi? Jumlahnya sangat besar. Putaran uangnya sangat besar, 23,2 triliun yang kami catat sejak Oktober. Dengan beberapa perubahan kebijakan tentunya yang mana menurut kami ini pun juga tidak dijelaskan secara gamblang begitu. Satu hal yang tidak dijelaskan, berapa besar sebenarnya komponen pembentuk harga pemeriksaan PCR? Ini tidak pernah disampaikan. Berapa besar misalkan profit yang boleh didapatkan oleh satu perusahaan atau satu laboratorium. Itu tidak pernah terjelaskan. Karena ketika kami coba menghitung profit yang didapatkan, potensi profit yang didapatkan oleh satu perusahaan lebih dari 30%. Dan yang menjadi akan kami sebenarnya dari kelompok masyarakat sipil adalah bagaimana kemudian pemeriksaan PCR tersebut digratiskan. Sebab kita lihat dari data Kementerian Keuangan, masih ada slot anggaran khususnya anggaran penanganan kesehatan untuk COVID per Oktober lalu, ini masih 53% sekian. Sehingga rasanya itu jadikan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggratiskan PCR tersebut. Oke, Bang Arya, silakan menanggapi. Sejauh ini memang transparansi data yang diterima oleh publik memang belum cukup. Mbak, saya sih lihatnya gini aja. Lihat aja di Facebooknya Kemenkes itu juga lengkap tiap hari dia keluarkan berapa yang tes PCR, berapa itu semua ada tiap hari kok. Oke. Jadi rajin aja lihat datanya. Kami juga mengambil data dari mereka kok. Data dikumpulin totalnya sekian gitu loh. Kita juga seperti itu. Jadi kalau mau rajin ya rajin aja. Lihat aja di situ. Di Facebooknya juga ada. Di websitenya juga ada berapa yang dites hari ini. Keluar semua kok. Nggak ada yang nggak keluar datanya. Datanya ada keluar semua. Berapa di PCR, berapa antigen keluar semua gitu ya. Nah, kemudian saya ini menanggapi tadi kembali lagi ya bahwa ini jelas. Bahwa yang menentukan harga itu bukan Kementerian BUMN. Tapi Kemenkes. Maka tidak ada sangat jauh dari kewenangannya Pak Erick Thohir di sana gitu ya. Ini udah jelas bahwa ini membuktikan itu gitu. Jadi kalau dikait-kaitkan hanya gara-gara ada yayasan Adaro di GSI itu absurd ya, absurd sekali. Karena beliau pun nggak ada di yayasan Adaro gitu. Beliau nggak ada di yayasan Adaro ya. Bagaimana kita bikin? Kalau itu punya saudaranya, baru saudaranya bahwa Pak Erick salah gitu, susah juga ya. Kalau tadi misalnya Pak Erick itu punya kewenangan memutuskan, itu bisa dikatakan wah ada konflik kepentingan. Kalau nggak punya kewenangan gimana dikatakan bahwa itu, nah udah yang ya ini saya itu jawab dia yang ya, kemudian itu dia yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana bisa menjaga bahwa Erick Thohir ini sama sekali tidak punya konflik kepentingan meskipun itu saudaranya yang punya perusahaan ya begitu. Tadi Mbak, kewenangannya nggak ada Mbak. Sama kayak CNN apa punya kewenangan di Detik? Ada ya, ada hubungannya ya. Kalau di MNC punya kewenangan nggak? Nggak ada kan? Walaupun sama-sama media gitu. Ini nggak ada kewenangannya. Dia punya konflik kepentingan ketika dia punya kewenangan, Mbak. Kalau dia nggak punya kewenangan, nggak bisa dibilang ada konflik kepentingan. Bahwa dia memanfaatkan jabatannya, itu nggak bisa. Kan nanti susah ya, ada di, wah dia harus sama-sama, di perusahaan aja juga begitu kok. Kalau ada dia di kewenangan dia, maka itu bisa dikatakan bahwa beliau itu punya kepentingan atau mementingkan saudaranya. Kalau nggak punya kepentingan, nggak punya kewenangan gimana memutuskan? Bukan di kewenangan beliau memutuskan harga-harga itu. Gitu loh. Nah, baru tadi saya jawab juga ya, karena saya kan dulu di KPCPN, jadi saya bisa jawab ke Mas Wawan. Mengenai tes PCR, itu gratis untuk yang sakit, Mbak. Itu kalau yang sakit tuh gratis itu. Kalau Anda terkena baru masuk rumah sakit itu gratis.
tes PCR dan sebagainya gratis. Yang nggak bayar itu kan yang dia pergi misalnya naik pesawat, nah, itu yang bayar dia. Itu di luar negeri juga bayar. Di luar negeri juga bayar kok. Itu hanya tadi saya jawab bahwa saya sepakat bahwa untuk yang namanya yang kena corona itu dia memang harus dia ditanggung negara sesuai dengan keputusan Pak Presiden ya. Bahwa semua yang berhubungan dengan corona itu akan ditanggung oleh biaya negara dan APBN, dan itu terbukti dibayar semua tuh. Ya. Kemudian untuk yang dia karena berpergian kepentingan pribadinya ya dia bertanggung jawab terhadap bayarannya, makanya lewat yang naik pesawat bayar disuruh gitu. Sementara yang lain kan enggak. Untuk kesehatan sih enggak bayar lah. Ya. Artinya, tahu saya seperti itu. Oke, artinya semua ini transparan begitu ya, dan sama sekali tidak benar ada yang kemudian bermain di dalam bisnis PCR ini ya, Bang Arya. Gini, saya tidak mau ngomong bahwa ini apa, tapi saya nggak mau karena saya bukan dari Kemenkes, Mbak. Saya bukan dari Kemenkes. Saya hanya mengatakan bahwa Pak Erick Thohir nggak punya kewenangan terhadap itu. Maka saya bisa katakan bahwa Pak Erick Thohir clear terhadap bisnis itu. Kemudian beliau dikatakan bahwa ada hubungannya sama saudaranya, ya Yasna Daro, ya itu, dan dia nggak ada di sana. Dan beliau nggak ada di Yasna Daro. Jadi itu ya nggak jauh. Nah, udah dia nggak ada di sana dan nggak ada kewenangannya terhadap itu. Jadi kalau dibilang bahwa dia punya konflik kepentingan terhadap saudaranya, jauh gitu loh. Jauh banget, karena nggak ada, dia nggak punya kewenangan. Saya rasa teman-teman ICW juga tahu yang namanya kewenangan, pasti ngerti. Kalau nggak punya kewenangan ya susah juga dikait-kaitkan, gitu loh. Oke, Mas Wana silakan Gitu, menanggapi. Ya, konflik kepentingan bukan hanya dari aspek kewenangan. Informasi yang dimiliki oleh suatu pejabat, orang pejabat, untuk kemudian informasi tersebut digunakan, gitu, untuk misalkan saya mempunyai saudara, saya seorang pejabat publik begitu, saya memberikan informasi bahwa ada ada satu proyek begitu, itu bisa dijadikan satu konflik kepentingan, karena saya memang tidak memiliki, tapi saya memiliki informasi tersebut. Informasi tersebut ketika diberikan kepada orang lain, lalu kemudian orang lain mengikuti, ya itu bisa kategorikan sebagai konflik kepentingan. Jadi kepentingan jangan direduksi hanya pada aspek kewenangannya saja. Seluruh informasi yang dimiliki oleh orang pejabat, lalu kemudian informasi tersebut digunakan, itu bisa menjadi konflik kepentingan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah adalah transparan. Tadi Bang Arya bilang transparan. Saya komponen harga pemeriksaan buka atau tidak, Bang? Dan ini kan yang harga ya? Bahwa ya. Dilakukan oleh BPKP dan juga Kemenkes. Tapi kemudian publik tidak pernah mengetahui itu sebesar di atas kertas perusahaan yang memberikan jasa layanan. Itu tidak pernah. Ya, saya cek di Kementerian Kesehatan juga tidak. Dan ini yang menjadi satu catatan bahwa kemudian pemerintah tidak transparan, belum transparan, harus diakui. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada misinformasi bahwa pemerintah sudah transparan dalam menyampaikan informasi. Misalkan tadi di Kementerian Kesehatan ada kok Facebooknya. Saya tanya sekarang, di laboratorium GSI ini ada tidak tersebut di Kementerian Kesehatan? Berapa banyak? Ya, gitu. Yang ada hanya DKI Jakarta, berapa jumlah pengetesan PCR. Per wilayah begitu ya? Per wilayah saja, kan per detil dari laboratorium yang berdiri. Oke, dan Bang Arya tadi juga sempat mengatakan begitu ya, soal keterbukaan ini baru sebagian kecil tadi Bang Arya katakan, soal melakukan tes di GSI misalnya yang jumlahnya hanya tidak sampai 10% dari total tes yang ada di tanah air, Bang Arya. Gini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini saya senang bahwa ini sekarang udah mengarah kita soal konflik kepentingan, ya. Ini yang pasti, ya, pemainnya sangat banyak, terbuka untuk market, ya. Kemudian diumumkan terbuka dan harganya berlaku untuk semua. Mas Wawan juga bisa bikin namanya lab GSI, labnya bisa, nggak ada selama memenuhi itu dia bisa buka lab itu dan dia dapat dari market, bukan dari pemerintah. Artinya dia orang datang aja ke warung, Mbak. Jadi kayak buka warung. Nah, kalau buka warung dia harganya kan berlaku untuk semua. Ya,
Dan Pak Erick itu kan walaupun kayak oh dia bisa beritahu harganya sih, oh besok harga sekian gitu ya, besok harga sekian. Nah besok harga sekian misalnya pun dibilang sama mereka, kan ini berlaku untuk semua. Nggak ada yang diskriminasi dengan itu, kecuali ada diskriminasi. Kecuali ada diskriminasi, itu boleh dikatakan konflik kepentingan memanfaatkan informasi. Ini karena nggak ada diskriminasi, semua sama mendapat informasi dan harga yang sama untuk semua, maka diskriminasi nggak terjadi, maka konflik kepentingannya makin menipis gitu loh, makin tipis dia. Itu kan harus jauh. Ketika ada diskriminasi misalnya terhadap yang A, si B dan si C, itu wajar. Itu wajar kalau dikatakan ada konflik kepentingan di sana dengan memberikan informasi. Ini nggak ada. Semua sama. Mas Wawan juga bisa buka itu. Nah, yang ketiga, saya sepakat tadi bahwa kalau soal mengenai harga dan sebagainya, nah kembali lagi, karena kami bukan kewenangan kami, silakanlah datang ke Kemenkes, silakan tanya gimana datanya, BPKP-nya, harganya berapa dan sebagainya, silakan ditanya sama mereka. Kan gitu. Minta dari kalau saya kan nggak bisa ngomong seperti itu. Karena saya kan bukan dari situ, bukan kewenangan kami gitu. Soalnya di kewenangan kami saya akan jawab gitu. Itu Mbak. Baik. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian kasus ini akan bergulir. Kita baru tahu sedikit mungkin ya dari sebetulnya kompleksitas bisnis PCR yang terjadi selama ini. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian kasus ini bergulir. Bang Arya dan juga Mas Wana, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Terima kasih Mbak Eva, Bang Arya. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas Wawan.